Ayo kita biasa. Anak sekalian, ada momen khusus tadi Pak Waras senang begitu sesuai dengan negara Ustaz dan Ustazah mengajak kita melaksanakan khotbah. Sebetulnya ada 4 istilah yang perlu kita pahami. Yang pertama, sekarang ini kita laksanakan namanya apa? Khotbah. Artinya apa? Khotbah itu khataman menyelesaikan membaca mulai dari surat pertama surat apa? Al-Fatihah sampai berakhir di surat yang ke 114 surat. Boleh, baik, boleh laksanakan. Tapi tolong tetap dijaga tata tertib dalam membaca Al-Quran. Kalau ingin khatam tidak diindahkan nada-nada yang ada di dalam Al-Quran, dan nada-nada itu tertulang dalam ilmu yang namanya ilmu tajwid. Itu yang meningkat lebih sedikit, ada yang disebut tahsin. Ya, apa tahsin itu? Orang yang melakukan namanya muhsin. Ihsan itu artinya apa? Baik. Tahsin itu, biasa mau jawab itu aja. Cuma kadang-kadang kita melakukan itu tidak apa tahsin. Kita juga, saya berharap semakin maju bisa ngomong harus tahu artinya. Apa tahsin itu? Memperbaiki bacaan Al-Quran sehingga yang kita baca itu sesuai dengan makhrajnya dan sesuai dengan tata cara membaca Al-Quran. Makanya dalam tahsin itu yang digunakan adalah ilmu tajwid. Diharapkan alumni pondok tahsin itu bisa membaca Al-Quran dengan kemudian meningkat. Kalau sudah bacaannya lancar, benar, ada tahsin. Apa tahsin itu? Anak-anak sekalian, otak kanan dan otak kiri kalian masih relatif luang banyak, tidak terlalu banyak permasalahan yang numpuk di otak kanan dan otak kiri. Manfaat, insya Allah nanti dibawa dirinya Ustaz Mukti, Amin, dan Ustazah Ella sama Kantri. Ya, ada hafid yang muncul dari Sumatera. Dan yang keempat ini kadang-kadang kita lihat yang sejak zaman dulu itu sudah dimunculkan istilah itu, khususnya ketika malam-malam di bulan Ramadan. Ada kegiatan apa ini? Selain rawat, kagak terus. Tapi kebanyakan yang dilakukan hanya tilawah, hanya membaca, sehingga makna kata-kata tadarus
dari bacaan itu adakah yang dikaji? Ayo, saya mengajak melalui balik kembali ke Quran yang ada. Dalam rangka apa yang kita laksanakan? Kegiatan ini dalam rangka apa? Hari Santri Nasional. Kita itu sebetulnya lebih sulit saya katakan. Ayo tekankan pada memperingati, bukan sekedar merayakan atau memeriam, bukan hanya gitu. Ayo coba kita refresh kembali. Tahun berapa Hari Santri Nasional itu ditetapkan di Indonesia? Ada yang jangan buka api, biasanya buka api. Tahun berapa? Saya jawab 100.000. Nah, kalau nggak dipancing seperti ini kan Hari Santri Nasional baru ditetapkan pada tahun 2015. Ditetapkan harinya tanggal 22 Oktober melalui Kepres apa? Keputusan Presiden nomornya nomor yang kita punya adalah kita tidak. Ayo malu kita apalagi presiden. Kepres nomor 22. Presidennya waktu itu siapa? Siapa? Kalau bukan presiden jangan Jokowi. Dia harus nama lengkap. Kalau panggilan nama, kalau panggilan boleh. Insinyur Joko. Yang sedikit agak mengejutkan kalau dulu Pak Paras. Usulan itu datang dari kota mana? Padahal yang sering kita dengar Jombang ini adalah kota, betul ya? Kota santri, nggak tahu betul. Karena kan adalah suasana di kota. Ada ya, apa-apanya asyik senangkan. Terus tiap pagi dan sore hari mudah-mudi berbusana menyandang pret. Karena bisa ini lagunya bagus. Tiap pagi dan sore hari mudah-mudi berbusana rapi menyandang kitab. Saat dia ada kali ngaji, orangnya bersepik-sepik di bawah. Malu loh. Ada lagi daerah timur yang disebut kota santri, tempat kelahirannya Pak Paras. Mana itu? Asu. Tapi setelah Pak Paras cek, ternyata yang usul bukan Pasuruan, bukan Jombang. Ada yang tahu? Mana? Dan memang Malang itu orang pelajar. Dan ini seterusnya dari pemangku pondok bagus sawat Malang. Ya kita ini apa? Kalau kita bicara santri, tidak lepas dari Al-Quran. Makanya, nggak tahu Bu ini sudah dibagikan karena juga ada beberapa poin sekalian yang ini Pak tekankan pada kesempatan kali ini. Untuk sekedar kita ketahui dalam arti tentang perjalanan hidup seorang santri. Satu di antaranya, mengapa saya katakan satu di antaranya? Karena baginda
fikum amrayn ma tamasyakum bima lan tadillu abada. Tiga Allah wa sunnah Rasul. Jadi pegangan seorang sakit satu adalah apa? Yang kedua adalah sunnah-sunnah. Baru setelah itu ulil amri minkum. Karena di Quran dikatakan ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah wa in kuntum. Ini pegangan pertama adalah kesempatan ini juga sekalian ada 4 poin yang perlu dapat perhatian. Sebenarnya banyak kurang bukan. Coba yang sudah dikirim ke bisa dibaca. Kita terjemahkan aja, kita ada vaksin, tapi kita terjemahkan. Sengaja baru saya ketikkan itu saya tidak ada di Quran. Yang pertama, kalau kita perhatikan, kaitannya dengan khotbah, kaitannya dengan apa tadi, taksim, kaitannya dengan agar terus bahkan hafid, hafidah, bagi perempuannya, harus diberikan kepada. Coba nanti dilihat, artinya sekali juga. Yang pertama, Quran surat nomor 2, surat apa itu? Al-Baqarah. Kebetulan ayat 2 insya Allah kalian dapat semua. Cuma yang jadi tanda-tanda apakah kita mengerti artinya. Langsung kita perhatikan misalnya Zalika. Sama-sama yang kita tahu apa? Zalika apa? Itulah. Apa? Kata tujuh. Zalika itu kata tujuh, jauh apa dekat? Jauh. Sehingga ada perdebatan. Kalau Quran itu ada dibuka kok mengapa kok masih kata zalika di Alkitab ini? Karena menurut ahli mufassirin yang ditunjuk adalah Alkitab yang pada waktu itu masih ada di laut, belum diturunkan ke sehingga bukan dalil. Alkitab apa sama? Alkitab yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Apa yang ketiga? Raiba ragu fihi. Jika kalau kita artikan gabung, zalikal kitabu la raiba fihi, artinya apa? Itulah Alkitab, Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Terkandung maksud baik datangnya dari Allah, kemudian melalui Roh Kudus, malaikat siapa itu? Malaikat Jibril, sampai kepada baginda Rasul, itu dijamin tidak ada keraguan. Kalau ragu saja ada, berarti tidak mungkin ada kesalahan. Makanya ada kata-kata lain, wa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina fa'tu. Ayo saya bisa. Fa'tu bi suratin ini. Jangan buat sendiri. Wa syuhada, panggil bodoh-bodoh. Ini katanya, karena memang makanya saya katakan anak saya
jangan ragu, jangan minder, jangan malu. Mulai kecil nanti sampai kita dipanggil Allah, senantiasa tetap belajar Al-Quran. Siap ya? Santriwan dari contoh. Yakin bahkan begitu banyak profesor, doktor, ilmuwan dari segala bidang yang ingin mencari kelemahan Al-Quran, endingnya justru dia meyakini keyakinan kebenaran Al-Quran dan akhirnya menjadi seorang Al-Quran. Makanya kalau orang Islam kepingin dikeluarkan dari Islam, jauhkan dari Quran. Itu indikasi pemutaran. Tapi kalau orang belum Islam ingin keluar, justru dia harus membaca Quran. Itulah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kemudian dilanjutkan, sudah tidak ada keraguan, dilanjutkan juga. Jadi kita insya Allah mudah-mudahan akan dapat hidayah. Apa hidayah itu? Hidayah itu apa? Petunjuk. Sehingga dikatakan Buddha di sini apa? Petunjuk. Kalau bisa apa namanya? Bagi atau kepada, karena banyak kata Quran itu mempunyai beberapa. Al-Muttaqina apa? Orang-orang yang sehingga kalau kita terjemahkan zalikal itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang siapa orang yang bertakwa itu? Anak sekalian, di surat tadi Gusti Allah berkata, laqad khalaqnal insana fi ahsani bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baik kita, dalam semulia-mulianya kita, semulia-mulianya makhluk ciptaan. Diharapkan ketika penciptaannya dalam kemuliaan, nanti kembalinya kepada Allah tetap dalam keadaan mulia. Allahumma apakah ada yang kembali kepada Allah tidak dalam keadaan mulia? Banyak. Minimal ada 3 kelompok. Seperti yang kita baca setiap hari 11 kali ketika kita melaksanakan sholat. Ihdinas shiratal, tetap kita minta. Satu, mengapa kita kok minta ditunjukkan, dijaga Allah supaya dalam keadaan mendapat petunjuk? Karena ada yang satu, shiratal ladzina an'am, jalan orang-orang yang memberi nikmat Allah. Sinonim dari orang yang diberi nikmat itu adalah orang-orang yang bertakwa. Karena Gusti Allah dawuh, inna akramakum indallahi. Ini
paling mulia di sisi Allah. Bukan karena kamu orang kaya, kamu orang pakar, kamu orang ganteng, kamu orangnya ayu, tapi itu apa? Sampai orang yang pergi haji, karena orang pergi haji itu ternyata mengenal Al-Quran, itu ada dua motivasi utama. Motivasi itu terjadi dalam doanya. Ada haji karena duniawi, sehingga doanya Rabbana atina fid dunya sehingga di akhirat dia tidak akan dapat apa-apa. Itulah orang yang haji, yang tujuannya hanya ingin diceluk pak haji, ingin dihormati sebagai kan, ingin dilihat orang. Ada lagi doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Inilah haji mabrur. Sehingga diwanti-wanti kalau tidak berangkat haji itu watazawwadu fa inna khairaz zadi bawa bekal. Bekal yang paling baik adalah kan. Makanya satu adalah sekalian Al-Quran sebagai petunjuk. Ayo kita jadikan petunjuk dalam hidup. Bagaimana supaya Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk? Bahwa santai di poin yang kedua. Quran surat yang kedua surat apa tadi? Al-Baqarah ayatnya di ayat 121 sampai tulisnya Indonesia. Ayo memori ingatkan kita kekuatan untuk menerjemahkan. Kalau di bawah tidak taksin, bawah tidak belajar bahasa sekali lagi langsung aja poinnya. Di ayat 121 Al-Ladina, apa artinya? Orang-orang yang Al-Ladina apa? Orang-orang yang manusia. Ada tiga suku kata. Artinya apa? Mereka. Mereka ini kembali ke bacaan sebelumnya. Siapa? Orang-orang Al-Ladina. Nah, artinya apa nih? Kami. Tadi Rabbana atina. Yang diberikan. Jika kalau diterjemahkan atainahum, yang kami berikan kepada mereka Al-Kitab. Apa Al-Kitab? Karena kita di era baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang dimaksud Alkitab adalah Al-Ladina atainahumul Kitab. Kita terjemahkan bagaimana? Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab. Yaslunahu, ada hu itu kakak dari orang kakak dari tiga. Artinya apa? Dia nyanya kembali Alkitab. Yaslunahu, tadi kita bicara ada tilawah. Apa dari itu? Baca. Ada huruf ya, yaitu menuju ke Al-Ladina, menuju ke huruf. Sehingga kalau kita terjemahkan yaslunahu, apa? Mereka membacanya. Apa? Mereka membaca apa? Al-Quran. Cuma tidak berhenti di situ. Dilanjutkan hak. Apa? Hak. Benar-benar. Karena kalau kita melihat hak itu
apa? Bacaannya. Tilawah. Jadi nek maca sing bener wacane dan harus tahu artinya. Sehingga ular-ular Jawa biyen tak tahu santriwan-santriwati masih jadi hafal juga itu akan dilakukan. Gondo adi gimana? Ayo Tape siji baik. Pernah kamu lakukan itu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo, wong Jawa biyen orang kita sampai segitunya. Tombol ani ini kabeh bisa maca Quran angen-angen, bukan maca Quran ngewes tok. Ini guys. Ayo, sekarang bisa barisan ini. Kemudian kalau kita itu sudah membaca angen-angen sakmanane tentu dengan tajwidnya yang benar, karena tajwid sangat penting. Perubahan sedikit makhluk akan keluar. Misal ul pakai kof, apa artinya? Ul huwa, katakan huwa dia Allah. Apa tuh? Maha tapi kalau huruf kofnya diganti kaf, kul biasa. Itu artinya apa? Makanlah jauh. Makanya tadi itu berminta situ. Saya lihat ulai. Nah, mereka itulah jamak kata-kata pertama. Mereka itulah siapa mereka? Orang-orang yang membaca Quran dengan sebenar bacaan yu'minuna. Apa? Mereka berbibi dengan ya. Ayo kita sering mengatakan di antara rukun iman, satu beriman kepada Allah, dua beriman kepada malaikat, tiga kepada. Apakah kita itu beriman atau tidak? Karena sebenarnya ukurannya bapaknya ayat. Jangan mengaku beriman tapi mau Quran baru hubungannya dengan sama. Jangan tahu. Karena dikatakan oleh Gusti Allah, ulaika yu'minuna bihi. Apa artinya? Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman dengan Al-Quran. Tantangan bagi kita. Alhamdulillah subhanallah, kok begitu muncul tadi orang yang tidak mau ini. Kemudian dilanjutkan, nek iman lawan kata iman itu apa? Kafir. Tahu? Anak sekalian, kafir itu bukan cuma orang. Bahkan kita dilarang mencemooh orang lain dalam cara ini. Bahkan kita dilarang menunjuk orang lain sebagai orang. Kita tidak boleh. Al-Quran hanya menunjukkan karakteristik orang yang ingkar. Kafir itu artinya ingkar. Kafir itu artinya menutup diri, dan itu sudah diadopsi oleh bahasa Inggris. Ada kalau orang salah ingat, ada cover. Ya kan? Cover itu fungsinya apa?
menutup. Kalau itu menyimpan pakaian, itu pakaiannya nggak terlihat. Kalau di Indonesia sudah dalam bentuk koper juga. Bahkan untuk menutupi isi tulisan yang ada halaman pertama di situ apa? Jadi kafir itu sebetulnya adalah identitas orang yang menutup. Begitu dalam ayat Gusti Allah, ya. Dilanjut dengan bagaimana kalau kita tidak mau membaca Quran, bagaimana kalau kita tidak mau mengamati isi Al-Quran. Dan man barang siapa saja. Barang siapa itu siapa saja. Biasanya kalau kalian mengaji di itu atau bahasa Jawa kalau saya salah, man itu biasanya dari apa? Sing sopo sapane wong sopo gak peduli towe elek towe muda laki man barang siapa yakfur apa? Kafir. Dukung kalau ayat kafir yang kita hubungkan ke atas ya dengan nya Al-Quran maka ulaika mereka itu mereka. Tapi kalau diterjemahkan ulaika mereka itulah orang-orang ya. Jadi kalau belum ada al-khasyi'un apa? Orang-orang yang ruginya gimana? Kawan langsung belajar. Yang tiga itu identik dengan yang pertama. Nanti dibaca. Yang keempat, di antara kebudayaan. Yang keempat, Quran surat nomor ketemu yang sudah berdiri baik. Quran surat nomor 20. Ada yang kita surat apa ini? Quran Toba yang dari ayat pertama, ayat mutasabihat yang kita biasa menerjemahkan hanya Allah yang tahu. Oke, ayatnya 124. Karena saya yang belum diri begini nanti bisa minta kabar. Jusnya juz 16. Ayo sama-sama kita artikan. Konsentrasi yang ada dan yang ada sama-sama, karena pendengaran itu jauh lebih kuat daripada pendengaran. Mau bukti? Penyanyi yang sempat go internasional yang ternyata dia adalah tunanetra, seorang wanita. Siapa itu? Kalau membaca itu harus diambil di mana? Kalau melihat orang suka melihat Putri ternyata pendengaran itu lebih makanya kalau ngaji kemudian kalau dulu nggak tahu ya karena masih ada keulangan sistem coba kita mengandalkan pendengaran. Anda tahu ulangan sistem coba itu bagaimana? Kita tidak dikasih soal, kita dibacakan soal langsung menjawab sama kawan mesti ada apa? Ayo konsentrasi lebihnya di antara saudara. Wow. Apa ini? Dan man barang siapa? A'radu. Apa? Berpaling. Apa ada tuh? Berpaling. Berpaling ini adalah mau membaca, tidak mau menerjemahkan, bahkan tidak percaya.
Waman arodo artinya apa? Dan barang siapa berbalik gak peduli wong Islam atau wong Islam. Karena itu an dari zikri ingat, zikri ingat. Ada yang belakangnya tapi di sini diartikan adalah Al-Qur'an. Karena nama Al-Quran itu banyak, sehingga ketika ada keraguan bahwa Al-Quran itu terkontaminasi, Gusti Allah tahu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu laha. Aku kata Allah yang menurunkan Quran itu, dan aku yang menjaga. Di antaranya yang melalui para ustaz. Zikri di sini diartikan Al-Quran. Apa? Waman a'rada an dzikri artinya apa? Dan barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, lalu berbalik tidak mau belajar dan sebagainya. Nanti kita akan berbalik. Arti kebalikannya. Fa maka inna sesungguhnya lahu baginya nyanya kembali ke yang akrot, kembali yang ma'isyatan. Ma'isyah apa ma'isyah itu? Kehidupannya, usahanya dalam hidup itu lengkap. Apa? Sempit. Maisha lengkap, maka kehidupan akan sempit. Dunia sing begitu luas terasa sempit. Ulangan balik-balik di sejarah ini bijinya hanya di angka 1, 2, 3. Belajar koyo dan lain sebagainya. Sehingga kalau melihat ayat ini, kata kuncinya orang yang sempit dalam usahanya, baik nanti kalian mencari kerja, baik kalian nanti mencari perguruan tinggi yang lebih tinggi lagi, atau ketika pada waktunya kalian mencari jodoh, kok balik-balik begitu tapi tak ketemu, ada yang salah. Berarti kita dalam posisi tidak dekat dengan hal yang banyak positif dan rugi. Maisha itu, maka usahanya akan. Arti baliknya, kalau kepingin usaha kita baik ketika belajar di Ismanima, baik nanti ingin melanjutkan ke perguruan tinggi yang kita lakukan, sukses di perguruan tinggi, sukses ketika mencari kerja, sukses kita mencari jodoh, maka harus senantiasa dekat dengan apa? Al-Quran. Dan ternyata tidak hanya berhenti sampai di situ. Orang-orang yang tidak mau membaca Quran, orang-orang yang tidak dekat dengan Al-Quran, kalau bilangin undang-undang waras, wisata kita, santriwan kita, minimal, ayo sama-sama Bismillah mulai saat ini senantiasa membaca Al-Quran. Dan anak-anak sama boleh tidak baca banyak Quran, tapi ambil satu poin. Dan nasyuruhu apa? Ya, nasyuruh apa? Dihimpun, digiring. Kapan? Yauma, pada al-qiyamati, kiamat amal.
Yang ayat selanjutnya bertanya, Duh Gusti, mengapa sekarang saya buta? Pada kami sini dia, mengapa sekarang saya buta? Padahal ketika di dunia saya itu dalam keadaan bisa melihat apa? Jawabannya apa? Ya, karena tidak pernah membaca karena tidak pernah mengamati isi bahkan berpaling dari Alhamdulillah. Mudah-mudahan motivasi sehingga ini yang sekalian menjadikan Pak Waras yang menyampaikan Ustaz dan Ustaz Semane Maju, Santriwan Semane Maju, Santriwati Semane Maju akan kembali kita kepada karena hakikat santri itu dia pagi dan sore hari muda mudi berbusana kaki menyandang ayo jangan merasa sudah lulus di DPD, merasa sudah lulus di DBA, merasa wis di izin belajar siap dengan saya? Siap? Harus juga berjanji mudah-mudahan diberi kekuatan dan istiqomah untuk senantiasa belajar aku lupa ya wastaghfiru innahu wal ghafurur astagfirullah astagfirullah astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita doakan kita mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Dari ilmu yang bermanfaat akan mendatangkan rezeki yang barokah, halal, baik, dan amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kembali sih. Kembali lagi. Oh iya.